Pembatasan sosial berskala besar mulai diberlakukan di ibu kota Jakarta dan wilayah penyangganya. Suka tak suka, kebijakan ini memberi efek domino bagi warga. Demi kata selamat dari infeksi corona, rakyat seolah-olah tak diberi pilihan selain diam di rumah. Tapi hidup harus berjalan, kantong pun wajib terisi. Lantas mampukah PSBB membendung laju COVID-19? Dan seperti apa realita nasib rakyat yang diberikan bantuan? Bersama saya Maria Asegaf, inilah Cover Story One. Corona menjadi dilema bagi rakyat. Di satu sisi, mereka dituntut patuh terhadap aturan pemerintah agar tetap di rumah dan tidak berkumpul. Namun di sisi lain, kantong harus tetap terisi agar keluarga terjamin. Sementara dengan aturan pembatasan sosial berskala besar, rakyat pun dihadapkan pada pilihan sulit. Melanggar bisa terancam sanksi, tapi tiada jaminan bila patuh kebutuhan ekonomi terpenuhi. Apa sebetulnya yang diharapkan masyarakat sih dalam penanganan ini? Sebetulnya menurut saya ada dua. Yang pertama adalah kepastian kebijakan bahwa ini akan bisa meredam virus corona secepat mungkin. Kemudian yang kedua adalah transparansi. Di Jakarta, Pemprov dan pusat mencoba hadir untuk rakyat dengan bahu-membahu menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako secara bertahap. Penyaluran bertahap Pemprov DKI itu dijadwalkan selama 2 pekan sejak PSBB diterapkan 10 April lalu. Kita memberikan kira-kira 20.000 per hari ini untuk 20.000 kakak, nanti totalnya akan ada 1,2 juta. Berdasarkan data ini bukan RT atau RW serta lurah yang membuat. Ini datang langsung dari pusat. Saya dapat ini, turun sembako langsung saya distribusikan ke warga saya. Kebetulan data yang warga saya yang di sini berdasarkan ini emang benar warga saya yang berhak menerima bansos. Jakarta ini kan seluruh kewenangan pemerintahan dan pembangunan ada di tangan gubernur. Nah, karena otonomi itu hanya di tingkat provinsi. Di tingkat wali kota, di tingkat kabupaten tidak ada otonomi. Bagaimana ini bisa tetap tepat sasaran? Saran saya kepada gubernur adalah memberikan full kewenangan, pelimpahan kewenangan baik kepada wali kota, kepada camat, kepada lurah. Nah, tapi kewenangan itu harus dilimpahkan oleh gubernur kepada aparat yang ada di bawahnya sehingga kontrol masyarakat juga bisa gampang. Bunawi 64 tahun cukup lega. Namanya ikut mengisi daftar penerima bantuan sosial di wilayah Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Bunawi pun mendapat kiriman paket sembako dari Pemprov DKI yang berisikan antara lain 5 kg beras, minyak goreng hingga 2 lembar masker. Tak lupa sang gubernur turut menyapa warganya melalui secarik surat yang diselipkan di antara paket bantuan. Kalau masalah bantuan ini sebisa kami akan cukupkan sesuai dengan kemampuan kami dan apa yang kami konsumsi, itulah yang saya banyak terima kasih. Dan juga rasanya saya cukupilah. Kalau untuk masalah cukup ya mungkin tidak cukup, lebih daripada itu kurangnya. Tak jauh dari Bunawi tinggal, himpitan ekonomi juga dirasakan Halimah, 59 tahun. Seperti halnya Bunawi, Halimah juga menerima paket sembako dari Pemprov DKI. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya minggu depan atau bulan depan dapat lagi. Kita juga kan bukan sendiri. Kita ngurus cucu, tinggal sama bapaknya. Itu 3 cucu gitu. Ya mungkin segini seminggu kurang ya kali ya.
warga pun menerima dan masih ada yang belum menerima. Kalau bisa secepatnya. Dan isi sembako itu pun kalau bisa ditambah seperti gula pasir, kopi atau gula atau teh. Itu kan menjelang bulan puasa. Dan warga sangat membutuhkan itu semua. Halimah dan Bunawi hanyalah segelintir dari sekian juta warga yang terkategori layak menerima bantuan sosial ini. Mereka pun berharap penyaluran bantuan ini tepat sasaran dan merata di tengah persoalan pendataan yang dirasa acap kali muncul tiba-tiba. Ingin cepat ataukah lambat penanganan wabah corona adalah sebuah pilihan. Masing-masing pilihan memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Namun jika menginginkan penyebaran wabah corona segera berakhir, semua pihak harus bersungguh-sungguh mewujudkannya. Penerapan kebijakan jaga jarak aman maupun pembatasan sosial berskala besar bak simalakama. Tapi apa mau dikata? Sebab pilihannya hanya dua, menghentikan mata rantai wabah secara tegas, ataukah menerapkan kebijakan longgar sehingga wabah menyebar kemana-mana dan mengancam keselamatan warga. Saya ingin menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 itu esensinya adalah melindungi dan menyelamatkan masyarakat khususnya dari bahaya COVID-19. Nah, kalau itu dilaksanakan tentu akhirnya akan kita melihat ada dua aspek. Pertama adalah kewajiban masyarakat di satu sisi, yaitu untuk menaati peraturan gubernur itu, tapi kedua juga hak-hak masyarakat gitu kan. Ada hak-hak masyarakat berupa seperti jaminan keamanan sosial tadi, tapi juga kebutuhan dasar. Berarti ada kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat yang tinggal di rumah ini. Sebelum yang bansos sembako yang 1,8 juta keluarga ini, sebenarnya kami juga sudah menyiapkan dari tanggal 7 adalah paket-paket sembako untuk DKI dan sekitarnya. Jadi ini paket yang dari Kemensos. Jadi Pemda-Pemda ada menurunkan paket sembako, kami juga. Saya dengar bahkan tanggal 19 April sudah mulai turun secara lebih masif begitu. Di Jakarta tercatat setidaknya 1,2 juta kepala keluarga membutuhkan bantuan nyata akibat terdampak penerapan PSBB itu. Angka itu dihimpun oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan diklaim keabsahannya. Meski begitu, persoalan di lapangan tetap saja ada. RW-nya data saya di sini nggak ada, tapi suruh nanya ke RT lama. Saya udah tanya ke RT lama, Pak. Dia bilang datanya Bu udah dimutasi dari sana. Sekarang saya terambang-ambing ini, bagaimana saya nasib saya ini? Suami saya nggak kerja, anak saya banyak, mau dagang nggak bisa, apa nggak bisa. Ya biasalah, artinya di sini kan mereka ingin mendapatkan bantuan, tetapi memang dari kelurahan atau kecamatan yang berbeda yang memang belum dimasukkan ke dalam data sasaran. Sudah ada data terpadu kesejahteraan sosial. Nah ini kita minta juga orang yang terdampak tadi, jadi didata kembali RT ini siapa yang terdampak, RT ini siapa yang terdampak. Kalau misalkan benar-benar layak menerima ternyata tidak menerima, Komisi 8 meminta rakyat tidak perlu takut, rakyat tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu untuk mendaftarkan diri sebagai penerima yang berhak akibat COVID-19 ini untuk memastikan dapat bantuan. Dipercaya jumlah penerima bantuan kemungkinan besar bakal melonjak. Apalagi kolaborasi Pemprov DKI dan Pusat disebut-sebut menargetkan bantuan meluas hingga ke sejumlah wilayah perbatasan yang tersebar di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Jadi untuk bansos sembako yang sedang kita finalisasikan ini, harapannya hari Senin minggu depan paling lambat sudah mulai turun, ya. Dengan total target itu adalah 1,8 juta keluarga di Jabodetabek, ya. Jadi kita harapkan penyalurannya juga tepat dan juga tertib, ya, aman, benar-benar sesuai dengan harapan. Meski keseluruhan kasus corona di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi disebut-sebut mencapai 70% kasus nasional, bukan berarti wilayah di luar Jabodetabek luput dari perhatian pusat. Anggaran triliunan rupiah pun siap digelontorkan pemerintah pusat untuk membantu masyarakat terdampak menghadapi situasi ini. Di balik misi mulia itu, terselip pesan kuat. Bantuan yang disalurkan mesti tepat sasaran, adil, dan transparan. Ada beberapa potensi korupsi sebenarnya yang bisa terjadi dalam penanganan COVID ini, dalam implementasi anggaran untuk COVID ini. Yang pertama, khususnya terkait dengan perlindungan sosial, itu yang pertama adalah soal data. Jadi kalau datanya tidak valid, hampir dipastikan penerima manfaatnya juga diragukan. Nah, ini yang menjadi PR pertama bagi pemerintah sebenarnya dan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan ulang. Kami meminta selalu data ini divalidasi, dan mungkin pastilah ada yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu perlu respon dari masyarakat. Anggarannya sebenarnya kalau 40 sekian triliun yang tadi disampaikan itu tidak hanya yang bansos sembako Jabodetabek dan bansos tunai, ya. Itu juga mencakup yang perluasan dari program kartu sembako. Ini kan yang program reguler kami. Nah, untuk yang bansos tambahan ini, untuk bansos tunainya mungkin sekitar 16,5 triliun begitu. Siapa yang menerima adalah 9 juta keluarga di luar Jabodetabek. Datanya dari mana? Datanya gabungan. Artinya data yang ada di kami, data terpadu kami, dan juga data tambahan dari daerah. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada sesuatu pun yang tanpa celah. Pun cara pemerintah menangani penyebaran wabah corona di negeri ini. Tapi sudahlah, tak perlu saling tuding siapa benar, siapa salah. Sebab di depan mata tersaji nyata wabah corona yang belum kunjung reda dan nasib rakyat jelata yang kian merana. Corona seolah tak lelah memberi efek kejut dari berbagai sudut. Tak hanya menguji kekuatan ekonomi pemerintah, dunia usaha pun dibuat porak-poranda. Meski pembatasan sosial dianggap sebagai jurus jitu, namun penerapannya justru dinilai berpotensi menemui jalan buntu. Pemberian paket sembako kala masa pembatasan sosial akibat wabah virus corona memang telah terrealisasi. Dengan menargetkan kelompok warga yang paling terdampak, penyaluran bansos akan berkelanjutan hingga akhir masa PSBB. Namun kemudian muncul pertanyaan, bagaimana skenario ke depan jika kebijakan pembatasan sosial terpaksa diperpanjang? Apalagi sebelumnya Badan Intelijen mengkalkulasi pandemi bisa saja terjadi hingga bulan Juli. Kalau memang sampai berkepanjangan, tentunya sudah kewajiban pemerintah untuk melindungi segenap warga negaranya, ya, dari musibah ini. Dan pastinya pemerintah, Bapak Presiden sudah menginstruksikan seluruh kementerian lembaga saat ini 100% harus fokus di urusan COVID-19 ini.
program sosial atau program pengamanan jaringan sosial itu sudah kita bahas. Dananya kan besar sekali, 110 triliun. Nah, itu dalam rangka untuk mengantisipasi dampak panjang dari COVID-19 ini. Salah satunya juga bukan hanya bansos, tapi BLT, bantuan langsung tunai yang besarnya 16.000. Kekhawatiran perpanjangan masa pembatasan sosial nyatanya bukan milik warga miskin dan rentan miskin semata. Alarm keras juga dibunyikan kalangan pengusaha apabila corona tak kunjung angkat kaki dari Indonesia. Memang sekarang ini kan ekonomi mandek ya. Kenapa mandek? Karena semua orang kemudian tinggal di rumah. Dengan cash flow yang ada ini, berdasarkan diskusi kita, pantauan kita dengan teman-teman di lapangan, itu hanya cukup untuk 3 bulan. Kemungkinan besar beberapa pengusaha ini ada yang sebenarnya cash flow-nya masih cukup kuat, tetapi sengaja bilang Juni tidak kuat gitu ya. Ini karena ada motif untuk mendapatkan insentif atau stimulus yang lebih besar lagi dari pemerintah. Corona sungguh telah memberikan efek domino di dalam negeri. Meski pengambilan kebijakan PSBB dianggap sebagai solusi, nyatanya potensi kegagalan masih membayangi. Mana lagi banyak pengusaha yang masih abai di tengah pandemi. Banyak mereka yang berangkat ke Jakarta karena perusahaannya tidak melakukan pengurangan aktivitas di tempat kerja dan mengubahnya ke kegiatan bekerja di rumah. Ini menyalahi dari PSBB, karena review akan dilakukan dan kami akan melakukan tindakan tegas, bisa berbentuk evaluasi atas izin-izin usaha. Izin usahanya akan dievaluasi dan bila melakukan pelanggaran dan itu berulang terus, maka kita bisa cabut izin usahanya. Gelombang turunnya seluruh kegiatan industri itu sangat terasa sekali, Mbak ya. Jadi yang bekerja sekarang itu karena memang masih punya order. Tapi nanti bertahap itu tinggal nunggu waktu aja nih. Kalau dibilang melanggar, ya tadi saya sampaikan sebenarnya semua sudah menyampaikan juga kan ada perizinannya dan sebagainya. Tak hanya peliknya imbas corona di sektor usaha, sejumlah kebijakan pusat dan daerah yang kerap tak senafas pun menjadi pertaruhan pemerintah dalam upaya gerak cepat penanganan COVID-19. Kombinasi dari pemerintah tidak tegas, kemudian masyarakat tidak disiplin, inilah potensi gagalnya PSBB. Kadang terus terang aja di lingkungan pemerintah kita ini kan masih ada arogansi struktural. Gue kan lebih tinggi jabatan gue dari dia, ngapain dia harus merintah gue, kira-kira begitu kan. Ada juga aspek-aspek misalnya arogansi sektoral. Ini kan urusan gue bukan urusan dia gitu.